Halo sahabat tooth lover yang ada di Malang dan seluruh Indonesia, ketemu lagi bersama Buka Mulut Podcast, podcast dokter gigi pertama di Indonesia by Tooth Art. Baik, ketemu lagi di Buka Dampaknya Mulut banyak Podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses bahas penambalan soal biasa. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Halo Dokter Rizky, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat, Sehat, tetap semangat ya? semangat. Semangat, alhamdulillah. Hari ini kita bahas soal apa nih dokter? Soal apa ya? Ada ide mungkin? Kita bahas tentang bau mulut kali dokter ya. Boleh. Jadi banyak dari pasien maupun teman-teman saya ini punya masalah bau mulut gitu dokter, punya problem bau mulut. Nah, sebetulnya bau mulut sendiri ini dikarenakan karena apa sih dokter? Yang utama sisa makanan jelas. Jadi membersihkannya kurang maksimal dalam menggosok gigi. Misalnya itu akhirnya menumpuk dalam jangka waktu yang lama-lama makanan membusuk, yaitu akhirnya timbul bau mulut seperti itu. Selain itu, ada juga beberapa kasus gigi yang potensi bau mulut, seperti gigi berlubang, kemudian karang gigi, kemudian ada juga gigi yang posisinya miring, sehingga potensi makanan menumpuk di situ menjadi tinggi ya, karena sulit dibersihkan, misalnya seperti itu. Jadi makanan bisa masuk tapi susah keluar. Akhirnya menyebabkan bau makanan busuk di situ. Ya. Gigi miring sendiri itu yang menyebabkan bau mulut apakah hanya di bagian belakang aja dokter? Semua sih saya rasa semua posisi gigi miring ya yang menyebabkan potensi makanan menumpuk di situ, makanan menyelip dan susah dikeluarkan, susah dibersihkan, itu bisa berpotensi Berarti bau mulut. depan pun bisa ya, samping kanan Bisa. kiri bisa semua ya. Bisa. Yang pokoknya segala sesuatu gigi miring yang menyebabkan si sisa makanan itu sulit dibersihkan itu Ya. bisa menyebabkan bau mulut gitu dokter. Nantinya ada rentetannya sisa makanan yang tertinggal. Selain menyebabkan bau, dia juga berpotensi untuk menyebabkan gigi berlubang, menyebabkan karang gigi, itu juga bisa menimbulkan bau juga. Nah, solusinya gimana dokter kalau misalkan sudah terjadi bau mulut ini? Yang terpenting pencegahan seperti menyikat gigi rutin dengan baik dan benar, sehingga sisa makanan ini bisa dibersihkan secara maksimal seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada lubang ya ditembel, jangan dibiarkan. Ada karang gigi dibersihkan dan rutin bersihkan karang gigi sekitar 6 bulan sekali seperti itu. Nah, sikat gigi ini juga 2 kali sehari ini cukup dokter ya? Setelah sarapan dan sebelum tidur Itu yang disarankan sih idealnya seperti itu. Itu cukup ya? Insya Allah, karena itu nantinya kan untuk menghilangkan sisa makanan sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada aktivitas mulut ya, seperti contohnya sarapan. Setelah itu kan aktivitas pagi biasanya kita nggak ngunyah. Nah itu tidur kan setelah itu tidur mulut itu kan diam, tidak mengunyah, tidak bicara, itu potensi kuman di situ yang besar ketika mulut tidak beraktivitas. Jadi kalau bersih ya insya Allah tidak akan menimbulkan masalah-masalah gigi. Oke. Termasuk bau mulut. Oke. Nah sekarang peran obat kumur sendiri ini gimana dokter? Oh iya, obat kumur itu juga bagus sebetulnya untuk membantu efektivitas dari menyikat gigi. Jadi seumpama kita menyikat gigi, kemudian kan biasanya ada bagian-bagian yang sulit terjangkau ya dengan menyikat gigi. Nah itu bisa dibantu dengan obat kumur. Obat kumur gitu. Nah kebetulan saya kebanyakan ngomong ya dokter ya. Jadi kebetulan di Tooth Art ini kedatangan produk dari Listerine yang rasa baru, yaitu rasa siwak. Dia rasa lebih ringan. Jadi memang saya ngerasain gitu sih dokter. Kalau dulu saya itu pakai Listerine yang sama dulu itu, sebelum yang ini, itu rasanya tuh kayak cekit-cekit gitu, bakar kayak kebakar gitu ya. Oke.
di mulut tuh kayak nggak enak gitu loh, sakit gitu loh. Tapi yang sekarang ini lebih light gitu, jadi lebih nyaman, lebih enjoy juga makainya gitu. Dan kebetulan ini yang datang ini rasa siwak, rasa baru dokter gitu. Nah, dokter ini nggak sih pernah nggak sih mengalami atau menghadapi pasien yang sudah scalingnya sudah, terus gigi miringnya juga sudah nggak ada gitu kan, kemudian sikat gigi juga sudah rutin, tapi kenapa kok masih bau mulut gitu dokter? Ada, memang kita dokter gigi kan ketika ada pasien yang mengeluhkan bau, otomatis kita lihat daerah rongga mulut dan giginya seperti apa dulu. Kalau ada karang gigi ya kita bersihkan, ada lubang kita tembel, ada yang sisa akar mungkin yang perlu kita cabut, yang berpotensi menimbulkan bau. Tapi setelah semua itu dilakukan dan tidak ada lagi problem di mulut, ternyata orangnya masih mengeluhkan, ya bisa jadi bukan dari mulut, misalnya dari pencernaan, ada problem dengan pencernaan, itu bisa menyebabkan bau mulut seperti itu. Jadi sebetulnya bau mulut itu tidak hanya dari mulut ya? Iya, bisa dari sumber lain, cuman memang sebagian besar ya dari mulut itu sendiri. Dari mulut itu Ya. sendiri. Nah, sahabat Tooth Lover yang pengen treatment gigi di Tooth Art, nanti kamu bisa mendapatkan free obat mulut dari Listerine rasa siwak ini. Jadi lumayan lah, bisa dipakai untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang tidak hilang hanya dengan sikat gigi. Dan juga ini ada antibakterinya ya, Wih. kayak ada antiseptik. Ada antiseptiknya? Iya, betul. Jadi gimana tuh dokter? Antiseptik? Untuk membunuh bakteri dan juga jamur dan juga virus gitu penelitiannya. Oh. Jadi makanya di Tooth Art pun menggunakan ini sebagai protap pasien sebelum pasien perawatan. Jadi kan selama pandemi ini memang diwajibkan treatment gigi setiap pasien harus kumur dengan antiseptik dulu seperti itu. Jadi protapnya di Tooth Art itu salah satunya adalah sebelum treatment harus kumur dengan antiseptik. Yang dipakai di Tooth Art sekarang ini adalah Listerine, karena Listerine secara penelitian efektif membunuh kuman dan bakteri serta virus ya dokter dalam mulut. Oke, terima kasih banyak dokter ya atas informasi atau ilmu-ilmu yang di-sharingkan ke kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di Buka Mulut podcast selanjutnya. Oke, sahabat Tooth Lover, kamu bisa kirimkan komen, pertanyaan melalui kolom komentar di YouTube kami yang membahas atau kamu pengen tanya-tanya apa sih soal masalah seputar kesehatan gigi dan mulut gitu kan. Dan nanti pertanyaan kamu yang dibahas di Buka Mulut podcast ini, kamu akan mendapatkan free voucher scaling sebesar 300.000. Asik kan? Nah, jadi jangan lupa, udah tanya dapat voucher scaling 300.000 lagi gitu dokter ya. Ya, terima kasih banyak sahabat Tooth Lover. Simak terus podcast Buka Mulut kita dan jangan lupa subscribe serta like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Buka Mulut podcast penambalan sore yang ini. kurang Dokter, disadari hari ini di kita dalam proses membahas penambalan soal biasanya. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Hahaha.